Ya Sobat Sehat, berbagai edukasi terkait COVID-19 marak dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya yang dilakukan mahasiswa di Riau. Meski edukasi berjalan lancar, namun tidak sedikit mendapat penolakan dari warga. Berikut liputannya untuk Anda. Jumlah kasus baru orang terpapar virus corona di Bumi Lancang Kuning, Riau, pada minggu ketiga di penghujung tahun ini mengalami kenaikan. Bahkan pada tanggal 19 Desember 2020, pasien yang terpapar COVID-19 mencapai 372 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi selama pekan ketiga di bulan Desember. Salah satu pemicunya adalah mobilitas masyarakat sejak liburan sekolah dimulai. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan secara mandiri yang semakin tinggi turut mempengaruhi bertambahnya angka COVID-19 di Provinsi Riau. Untuk minggu ini sepertinya terjadi peningkatan. Yang dilihat dari minggu yang lalu, begitu juga terhadap angka kesembuhan terjadi. Kalau angka kesembuhan terjadi peningkatan dalam minggu ini. Kabupaten kota yang biasanya rendah menjadi tinggi karena disebabkan adanya pemeriksaan daripada di pesantren di wilayahnya. Dalam mengantisipasi tingginya angka COVID-19, pemerintah daerah Provinsi Riau dengan sigap melakukan langkah antisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Riau adalah dengan mengedukasi warga. Berbekal semangat dan kepedulian akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Rosita, mengajak 60 lebih relawan dari sejumlah kampus di Kota Pekanbaru. Saya sangat mengapresiasi terhadap kepedulian Ibu Rosita terhadap dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, di mana beliau itu setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali selalu mengupdate kegiatan yang bisa kita lakukan kepada masyarakat berupa pembagian masker, pembagian hand sanitizer, dan yang lainnya. Dan ini merupakan kegiatan yang ke-6 kali yang dilakukan oleh beliau dan dipandu langsung oleh beliau. Namun upaya edukasi bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, masih banyak masyarakat yang menolak edukasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau. Seperti yang pernah dialami langsung oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Rosita, saat turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat. Berbagai alasan masyarakat yang menolak edukasi protokol kesehatan ditemukan di lapangan. Jadi ketika kami turun ke pasar, itu memang banyak sekali yang masih tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun mereka punya masker, tapi itu maskernya digantung atau ditaruh di kantong. Padahal untuk pasar-pasar itu tentu potensi lebih besar berisiko. Pernah suatu kali kami melakukan edukasi juga dengan mahasiswa. Maskernya diminta, tapi nanti nggak dipakai. Terus dikantongin. Terus ketika kami bilang, ayo Bu dipakai maskernya, nggak bisa saya bercakap Bu, jadi dengan bahasa daerah yang kental gitu ya, tidak bisa kami bercakap. Kami juga di samping membagikan masker, sebenarnya juga melakukan edukasi dengan leaflet. Itu kadang-kadang masyarakat menolak ya, kami nggak perlu kertas-kertas ini Bu, kami perlu makan. Jadi ini keluhan masyarakat ya, yang itu rasanya menyakitkan juga ya. Jadi kertas kami itu dirobek-robek, kadang ada yang dibuang begitu saja tanpa dibaca. Padahal seharusnya itu mereka baca dengan baik, kemudian mereka lakukan dengan benar, karena itu adalah untuk kepentingan kesehatan mereka sendiri. Ya tapi ya masyarakat kita ya masih seperti itu gitu, masih ada yang menolak, ya masih apa ya, kalau kita datang tidak membagikan sesuatu, hanya masker saja, mungkin itu juga mereka masih ada penolakan gitu. Jadi udah punya Bu gitu. Kita kan maksudnya untuk mengedukasi gitu, tapi kalau ditolak seperti itu ya sedih juga. Nah, Sobat Sehat, petugas kesehatan yang turun untuk mengedukasi protokol kesehatan ke tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menyelamatkan kita semua dari bahaya COVID-19. Selain itu, para petugas yang melakukan edukasi ini pun memiliki risiko yang tinggi dari terpapar COVID-19.
dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, merupakan bentuk penghargaan kita kepada para petugas yang telah mempertaruhkan dirinya agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Ya, Sobat Sehat, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat mulai hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.